Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Puji dan syukur dan tentunya kita selalu bersalat puji dan syukur dan tentunya kita menghanturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita segala nikmat. Salah satu nikmat yang paling besar yaitu nikmat Islam, iman, kesehatan dan kesempatan sehingga kita berada di tempat yang mulia ini guna dalam melaksanakan sholat Jumat secara berjamaah. Puji dan syukur dan tentunya kita selalu menghanturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Puji dan salawat dan salam tak lupa juga kita selalu mengirimkan kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW yang telah memperjuangkan agama Allah, yaitu agama Islam. Sampai hari ini kita bisa merasakan nikmatnya Islam itu sendiri. Sebelum kita beranjak ke susunan acara pada Jumat hari ini, terlebih dahulu ada beberapa maklumat yang perlu kami sampaikan. Maklumat yang pertama yaitu kas Jumat yang lalu sebesar Rp1.044.000. Adapun pengeluaran rutin setiap Jumat sebesar Rp505.000 dan beli kaso 5 batang sebesar Rp125.000 dan bayar upah tukang sebesar Rp3 juta. Jadi saldo sampai hari ini sebesar Rp16.270.000. Itulah tadi laporan saldo kas Masjid Al-Muhajirin. Baiklah, kita beranjak ke susunan acara pada Jumat hari ini, yakni Khotib Al-Ustadz Abdur Rahmat dan Imam Al-Ustadz Haji Aminuddin, dan yang mengumandangkan azan Saudara Anugrah. Itulah tadi susunan acara pada Jumat hari ini. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Al-Ustadz kami persilakan dengan hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alal falah.
الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Alhamdulillah, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan wattaqu minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Allahumma salli wa sallim barik ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Hadirin sidang jamaah Jumat yang sama-sama mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah mendatangkan kita semua di dunia ini dengan kehendaknya dan iradatnya. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan kehidupan dan kematian, dan dialah Allah Subhanahu wa taala yang memelihara 7 lapis langit dan bumi dan beserta isinya. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati Allah, kehadiran kita di dunia ini tidaklah untuk selamanya, tapi kehadiran kita di dunia ini maksudnya hanya untuk mempersiapkan kehidupan kita menuju kehidupan yang abadi yang selama-lamanya. Hadap Allah Subhanahu wa taala. Untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala perlu kita mengenalnya. Maka itulah menjadi maksud kehidupan kita, bagaimana mengenal Allah Subhanahu wa taala. Jadi hadap Allah Subhanahu wa taala, hakikat penyembahan kita kepada Allah Subhanahu wa taala ini tidak akan sampai manakala kita mengenal siapa itu Allah Subhanahu wa taala. Maka untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin liulil albab. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan terjadinya siang dan malam, itu adalah terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berpikir. Maka hadap Allah Subhanahu wa taala, sebelum mengenal daripada unsur dan seluruh alam ini, maka terlebih dahulu Allah Subhanahu wa taala perintahkan kita mengenal siapa diri kita. Jadi Allah Subhanahu wa taala ciptakan manusia dari dua unsur. Ada unsur jasmani dan unsur rohani. Jasmani, hadap Allah Subhanahu wa taala ciptakan dari tanah tembikar, dari tanah yang begitu hina. Kemudian Allah Subhanahu wa taala pelihara dari apa yang tumbuh di atas tanah, berupa tumbuh-tumbuhan, buah-buahan. Dan terakhir Allah Subhanahu wa taala akan kembalikan jasad ini pula kembali ke dalam tanah. Kemudian kedua, Allah Subhanahu wa taala menciptakan ruh yang akan menggerakkan daripada seluruh jasad ini, dan ruh ini berasal dari langit. Kemudian Allah Subhanahu wa taala akan kembalikan ke langit. Maka ruh ini hadir tidak dilihat. Wa yas'alunaka 'anir ruh qul ruhi min amri rabbi, wahai Muhammad, apabila mereka bertanya tentang urusan ruh, maka katakanlah bahwa ruh itu adalah urusan Tuhan. Jadi jasad ini hadir tidak akan bergerak manakala ruh tidak ada. Tangan masih bisa bergerak manakala ruh masih ada. Kaki, tangan bisa berkedip, mata bisa berkedip, telinga bisa mendengar manakala ruh masih ada dalam tubuh kita. Maka apabila ruh tidak ada, maka seluruh unsur, bahkan seluruh tubuh kita tidak akan berfungsi. Maka yang penting dalam kehidupan kita ini hadirin, dua kebutuhan harus kita penuhi, kebutuhan jasad dan kebutuhan rohani.
Jasad kita ini hadir ke Allah Subhanahu wa taala, minimal kita pelihara, dia kasih makan pagi hari, siang hari, dan di malam hari, maka tubuh ini akan tumbuh dengan sempurna, dengan hidup sehat. Manakala makan dikurangi, maka tubuh akan terasa lelah, bahkan akan berpengaruh pada kesehatan kita. Begini juga rohani hadirin. Rohani ini Allah Subhanahu wa taala ciptakan, dan kebutuhan rohani ini adalah agama. Maka hadir Allah Subhanahu wa taala, apabila rohnya ini bermasalah, imannya bermasalah, akan mempengaruhi daripada amalnya. Maka hadir Allah Subhanahu wa taala, amal ini hadirin ditentukan daripada kadar imannya seseorang. Semakin tinggi iman kita hadirin, maka semakin banyak amal kita buat. Sebagaimana dunia ini, semakin tinggi, semakin banyak kita punya uang, maka kebenaran pun akan datang yang dengan banyak dalam kehidupan kita. Begini juga hadirin, iman ini apabila iman kita kuat, maka akan banyak amal yang kita buat. Kita bisa buat sholat tahajud, sholat duha, sholat isyraq, bahkan hadirin Allah SWT, kita akan Allah Subhanahu wa ta'ala orang yang istiqomah dalam beramal, maka Allah matikan dalam kebaikan. Maka hadir ke Allah Subhanahu wa taala, sedang Jumat yang dirahmati Allah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, di dalam tubuh manusia ada segumpal daging, yang apabila segumpal daging ini bagus, maka baguslah seluruh tubuhnya. Dan sebaliknya, apabila segumpal daging ini rusak, maka rusaklah seluruh tubuhnya. Apa itu hadirin? Adalah hati. Maka apabila hati ini bagus hadirin, sebagaimana iman kita ingin iman manusia ini bagus, maka amal-amal manusia akan jadi bagus. Apabila amal manusia jadi bagus, maka Allah Subhanahu wa taala akan terjadi suasana. Allah Subhanahu wa taala jadikan suasana dan keadaan menjadi baik, kehidupan menjadi baik, muamalah menjadi baik, muasyarah menjadi baik, penuh kasih sayang. Maka yang tumbuh, yang turun adalah pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi sebaliknya, apabila iman manusia rusak, penuh dengan kesirikan, tidak percaya, tidak yakin kepada Allah Subhanahu wa taala, maka amal-amal manusia menjadi buruk. Apabila manusia amalnya jadi buruk, maka suasana dan keadaan menjadi buruk. Yang datang adalah bukan pertolongan Allah, tetapi azabnya Allah Subhanahu wa taala. Hadirnya muka Allah Subhanahu wa taala, setelah Allah ciptakan manusia ini, maka Allah ciptakan langit, bumi, air. Ini untuk semata-mata berhikmat dan melayani manusia. Allah ciptakan tanah, bagaimana menjadi penghidupan manusia. Maka apabila manusia ini taat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka seluruhnya akan melayani manusia. Tanah akan melayani manusia, tumbuh-tumbuhan dengan bagus. Nah, tetapi sebaliknya, apabila manusia ini tidak taat, penuh dengan maksiat, berzina, judi dan sebagainya, maka tanah yang tadinya memberi manfaat akan menjadi mudarat. Bagaimana kita lihat di masa lalu di Palu terjadi tsunami, bahkan bukan sekedar tsunami, tapi terjadi likuifaksi tanah yang berjalan menimbun daripada manusia. Jadi karena apa hadirin? Manusia tidak taat, banyak bermaksiat, maka Allah jadikan aja tadi sumber kebaikan menjadi sumber bencana. Air yang tadi yang beri manfaat, bagaimana seluruh manusia, sebagian manusia berlayar di atas laut yang tak bertepi, maka ketika Allah Subhanahu wa taala murka, di atasnya tidak lagi taat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah perintahkan kepada malaikat, perintahkan bagaimana laut dihempaskan menuju darat yang mencelakakan, bahkan membunuh manusia. Beginilah ketika manusia ini tidak taat kepada Allah Subhanahu wa taala, asbab kebaikan menjadi asbab keburukan. Api yang tadi memberi manfaat, maka bisa membakar satu negeri. Angin yang tadi memberi kehangatan, maka apabila manusia tidak taat, Allah Subhanahu wa taala akan rubah menjadi bencana. Maka inilah hadir Allah Subhanahu wa taala melalui mimbar kali ini, kami pribadi menyuruhkan, mengajak kepada kita semua, bapak-bapak, adik-adik semua, mari kita merenung kehidupan kita ini hanya sementara saja. Untuk apa kita datang di dunia ini? Hanya satu perkara saja, bagaimana menyempurnakan iman kita, menyempurnakan amal ini, sehingga kita menuju Allah Subhanahu wa taala memiliki bekal yang banyak. Hadirin Allah Subhanahu wa taala, untuk itu
amal yang akan pertama dihisab Allah Subhanahu wa taala dan merupakan penentu diterimanya amal kita adalah salat. Salat ini hadirin ibarat angka 1. Apabila angka 1 ini hadirin ini, maka seluruhnya akan diterima, amal-amal manusia akan diterima. Jadi salat ini ibarat angka 1, sedangkan amal-amal yang lain ibarat angka 0 saja. Walaupun orang ini beramal penuh kasih sayang, baik dengan orang, tetapi dia tidak sholat hadirin, sebagaimana amalnya orang-orang kafir. Ini tidak ada hitungannya hadirin. Sebagaimana 0 ini puluhan hadirin, tetapi tidak ada angka 1 maka tidak ada nilainya. Tetapi apabila ada angka 1-nya maka ada 01 dihitung 10, 0-nya 2 dihitung daripada 100. Begitu juga hadirin, apabila manusia ini sholat, maka setelah itu beramal, dia haji, maka dihitung hajinya, pahalanya 1. Kemudian dia bersedekah, pahalanya lagi tambah. Tetapi apabila orang hari ini hadir, dia hanya baik saja, sebagaimana orang katakan biar tidak sholat yang penting bagus, ini hari keliru. Maka katakan sholat hadirin adalah awal dan sumber diterimanya ibadah kita. Kalau orang sholat maka amalnya semua akan diterima Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi apabila orang tidak sholat kemudian dia beramal, Nabi SAW sadaqan amal orang ini seperti amal orang-orang kafir, seperti debu yang melekat di batunya licin. Begitu turun hujan maka dia akan habis. Maka hadirin Allah Subhanahu wa ta'ala, hendaknya bagaimana kita perhatikan sholat kita. Sholat yang dikehendaki Allah Subhanahu wa ta'ala adalah sholat di awal waktu, di mana azan dikumandangkan dengan cara berjamaah. Barang siapa hadirin Allah Subhanahu wa ta'ala di hari Jumat dia bersihkan dirinya, dia potong daripada kumisnya, potong kukunya dan mandi di hari Jumat, kemudian dia berwudu dari rumahnya, pakaian yang bagus, memakai harum-haruman, dia berjalan menuju masjid, maka setiap langkah menggugurkan dosanya, langkah berikutnya ditunjukkan derajatnya, dan datang di masjid duduk di belakang imam, tidak berbicara tentang dunia, hanya semata-mata mendengarkan tausiah khatib, maka pahalanya jadi 12 tahun ibadah. Masya Allah, luar biasa Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi sholat ini akan memberikan efek, akan berubah daripada sifat manusia dengan sholat yang benar. Apabila sholatnya bagus hadirin, amalnya akan terbentuk muamalah yang bagus. Apabila muamalahnya bagus, maka muasaranya akan jadi bagus dan akhlak jadi akan jadi bagus. Maka senantiasa bagaimana kita hidupkan masjid kita dengan cara berjamaah. Kekuatan Islam ini ada pada jamaah. Senantiasa bagaimana kita mengajak kepada terutama yang ada di lingkungan keluarga kita, anak-anak kita yang sudah dewasa laki-lakinya, senantiasa bagaimana kita ajak untuk senantiasa bagaimana memarufkan masjid, sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala dikatakan apabila dalam penduduk satu negeri beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, la fatahna alaihim barakati minas samawati wal ard. Apabila penduduk suatu beriman, maka Allah akan turunkan berkah dari langit dan bumi. Maka penduduknya akan jadi baik-baik, akan jadi memberi manfaat, tidak ada lagi persinahan, tidak ada perjudian, tetapi di kampung itu akan saling menyayangi, penuh kasih sayang, tolong menolong. Maka inilah kehidupan yang Allah Subhanahu wa ta'ala dan semua manusia dambakan. Bagaimana kehidupan yang baik, bagaimana kehidupan penuh kasih sayang. Tidak ada cara lain kecuali kita hidupkan agama di kampung kita. Bagaimana agama bisa wujud, bisa datang kepada diri kita, senantiasa kita usahakan ini agama. Agama tidak akan wujud apabila kita usahakan. Iman tidak akan wujud apabila kita tidak usahakan. Iman yang sempurna ini datang hadir sebagian para nabi dan rasul, usahakan agama, dakwah setiap hari, setiap saat, bicara kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau tidak hadirin, agama tidak akan berkesan di hati kita, tetapi yang berkesan adalah dunia ini. Karena tadi hati Allah Subhanahu ciptakan ini sangat Allah muliakan hati ini hadirin. Hati ini apa yang kita lihat, apa yang kita dengarkan, apa yang kita bicarakan, maka inilah akan yang berkesan di hati kita. Maka hadirin Allah Subhanahu wa ta'ala, apa yang mendominasi kehidupan kita ini, maka itulah akan mengisi hati kita. Jadi hadirin Allah Subhanahu wa ta'ala, senantiasa bagaimana hati kita isi dengan agama, kita bicarakan agama, bicarakan kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Nabi bersabda, man akhiri kalami la ilaha illallah dakhalal jannah.
Barang siapa di akhir hayatnya mampu mengucapkan kalimat la ilaha illallah, maka dia dijamin masuk surga. Maka hati kita ini hadirin, sebagaimana gelas kalau diisi dengan madu, maka yang tumpah adalah madu. Bagaimana gelas diisi dengan kopi, ketika tumpah maka kopi yang keluar. Tetapi kalau agama ini hadirin ada di hati kita, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam sabdakan, barang siapa di akhiratnya mampu mengucapkan kalimat yang mulia, maka dijamin selamat. Maka kita tengok, perhatikan orang-orang yang mati, apa yang diucapkan hadirin. Bahkan hari-hari kita lihat, kata ulama, untuk melihat apa di hati manusia ini, maka lihat apa yang dia bicarakan. Kalau senantiasa dibicarakan agama, berarti pertanda agama ada di hatinya. Sementara bagaimana bicarakan tentang kebesaran keagungan Allah, berarti ada keagungan Allah di dalam hatinya. Maka amal agama akan jadi bagus. Kalau hanya membaca di buku saja hadirin, itu tidak akan wujud dengan bagus. Iman tidak akan datang sempurna. Sebagaimana kisah di zaman hadirin muka Allah Subhanahu wa taala, satu kaum Samud, Allah Subhanahu wa taala turunkan satu nabi yang namanya Nabi Soleh. Kaum Samud ini hidup berjaya, mereka pertaniannya yang bagus, bahkan kehidupan menjadi gemilang. Tetapi mereka tidak taat pada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah turunkan siapa? Allah turunkan Nabi Soleh untuk datang berdakwah kepada mereka. Maka apa yang dikatakan? Nabi mereka tidak percaya. Tetapi mereka katakan, kalau kau seorang nabi, maka tunjukkanlah kehebatan, di mana kehebatan Allah Subhanahu wa taala. Maka nabi ini, Nabi Soleh berdoa, wahai Allah, sesungguhnya kaumku butuh satu keyakinan, tunjukkan kepada mereka. Maka hadap Allah Subhanahu wa taala, Nabi Soleh berdoa, maka apa yang terjadi hadirin? Allah Subhanahu wa taala tunjukkan keajaiban kehebatan Allah dengan bagaimana membelah gunung, kemudian terbelah dan keluar unta yang berdiri sempurna dan berjalan dan hidup untas dan hidup sebagaimana unta yang biasa hadirin. Maka orang-orang ini melihat, kagum hebat, tapi hadir hanya dengan melihat saja, maka mereka pun tidak tumbuh keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kaum Samud ini hadirin bukan percaya dan hebat, percaya dan salut kepada Allah Subhanahu wa taala, bahkan mereka bermusyawarah bagaimana membunuh daripada unta ini. Bukan cuma itu, bagaimana mereka bermusyawarah membunuh daripada kaum soleh. Kenapa hadirin? Mereka tidak tumbuh keyakinannya karena mereka kita berkorban untuk agama. Jadi kepahaman agama datang bukan hanya kita baca di buku, kita dengarkan saja, tetapi wallazina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Sebagaimana para sahabat, mereka ada yang rela terpotong tangannya, ada yang terpotong lehernya, bahkan hadirin rela pergi meninggalkan kampung halaman mereka ke ujung-ujung dunia untuk menyampaikan agama, sehingga agama ini alhamdulillah, semua alhamdulillah wujud di hati kita. Hari ini agama ada di seluruh dunia. Hebatnya daripada apa? Pengorbanan para nabi, para sahabat, dan orang-orang yang taat. Dan agama datang di rumah kita, di hati kita ini, bukan dibawa oleh angin, dibawa oleh samudra, dibawa oleh burung. Bukan hadir, ada orang berkorban membawa agama di seluruh negeri. Inilah Allah katakan, kuntum khair umat, kalian adalah umat yang terbaik, ukhrijat linnas, digelarkan untuk manusia. Untuk apa? A'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Inilah hadap Allah Subhanahu wa taala di mana-mana. Hendaknya kita bagaimana mengajak manusia taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengajak diri kita untuk berkorban untuk agama, mendakwakan agama di mana saja, sehingga agama akan wujud dalam diri kita sempurna dan Allah Subhanahu wa taala ridhoi kehidupan kita dan matikan kita dalam keadaan menjadi orang yang bertakwa dan yang soleh dan diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala pahamkan saya pribadi dan kepada kita semua, dan Allah jadikan kita orang-orang yang baik yang mendakwakan agama dan mengamalkan agama. Barakallahu li wa lakum fil Qur'ani wa nafa'ani wa iyyakum fihi. Innal ladzi wasiyina intakamina minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Qala Allah ta'ala bi kitabin karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatu zaddathum imanan wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Maqala aidan
kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Allahumma shalli wa sallim barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala terima amal kita dan Allah Subhanahu wa taala bimbing dan rahmati kehidupan kita sehingga menjadi orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina wa qurrata a'yun waj'al taqina imama. Rabbana ma la taqata lana bi wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fanzurna 'alal qaumil kafirin. Rabbi adkhilni mudkhala sidqi wa akhrijni mukhraja sidqi waj'alka sultanan nasira. La lan taswanaka innaka kunna minaz zalimin. Allahumma bil muslimina wal muslimati wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i min wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimissalah.